Kalimatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam hadis ini, maka ada orang yang kamu saksikan, dia beramal dengan amalan ahli surga, sampai jarak antara dia dengan surga hanya tinggal sejengkal, tetapi telah tertulis, telah didahului oleh tulisan yang dibikin malaikat itu, dan sebelum itu tulisan yang ada di Lauhil Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia termasuk ahli neraka. Maka di ujung akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia pun menjadi ahli neraka. Dan ada orang yang kamu saksikan beramal dengan amalan ahli neraka, sampai jarak antara dia dengan neraka hanya tinggal sejengkal, tetapi telah terdahului oleh kitab, telah tertulis bahwa dia itu termasuk ahli surga. Maka di ujung akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli surga, maka dia pun masuk surga. Sampai disinilah kita menjadi sesuai tema. Apa temanya? Khawatir sama masa depan. Karena hadis ini ngeri-ngeri sedap. Ini yang bikin kita khawatir tentang masa depan. Tapi bagaimana kita memahami hadis ini agar khawatir kita proporsional dan adil pada tempatnya, dan apa-apa yang tidak perlu dikhawatirkan juga kita tidak perlu khawatir. Satu, memahami semua nas ayat maupun hadis tentang takdir harus di dalam satu bingkai yang kokoh. Bingkai itu adalah bahwasanya Allah Maha benar, tidak pernah keliru, dan Allah Maha adil, tidak pernah zalim. Menakdirkan apapun untuk semua hambanya, maka tidak pernah lepas dari sifat Allah yang Maha adil. Oh, itu kok ada orang beramal amalan ahli surga, ternyata di ujung beramal dengan amalan ahli neraka, terus masuk neraka. Dalam menakdirkan yang seperti ini pun Allah Maha adil. Loh, itu kok ada orang beramal dengan amalan ahli neraka, lalu di ujung dia beramal dengan amalan ahli surga. Lah kok pinuk masuk surga gitu. Itu pun semuanya dalam bingkai bahwa Allah Maha adil, tidak pernah zalim. Jadi bingkai pertamanya, kalau bingkai ini tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dipertanyakan. Yang perlu dipertanyakan yang ada di dalam bingkai. Jadi bingkainya bahwa Allah selalu Maha adil, tidak pernah zalim, dan Allah Maha benar, tidak pernah keliru. Ini yang kemudian menjadi bingkai dari pembahasan semuanya. Jadi kalau Allah menakdirkan demikian, maka yang demikian itu pun pasti adil. Mungkin untuk mempermudah kita buka satu contoh yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang kakak beradik dari Bani Israel. Ada kakak beradik dari Bani Israel, kakaknya ahli ibadah, Masya Allah. Sehari-hari yang dia lakukan adalah di mihrabnya. Mihrabnya terletak di sebuah menara. Di situ dia sholat, baca Taurat, bertasbih, rukuk, sujud, gitu ya, melakukan berbagai macam aktivitas ibadah. Sementara adiknya itu ahli maksiat nomor 1 sekota. Wes, semua maksiat dia lakukan, semua kesenangan hidup dia tempuh, foya-foya dengan penuh kesenangan. Dia melakukan berbagai macam maksiat dan dosa. Nah, di sini nanti kita akan belajar juga jadi orang tua wajib adil. Karena dalam cerita ini disebutkan si ibu prihatin melihat anaknya yang nomor 2 ahli maksiat, lalu dia berdoa kepada Allah dengan begitu tekunnya mendoakan anaknya yang kedua. Ya Allah, anak saya itu kok banyak sekali bermaksiat kepadamu. Ya Allah, berikan petunjukmu, karuniakan taubat nasuha. Ya Allah, karuniakan dia jalan yang lurus, karuniakan kepada dia cahayamu. Ya Allah, didoakan terus sama ibunya. Anak yang nomor 2 ini. Anak nomor 1 tidak didoakan. Kenapa? Pikir ibunya, lawang sudah soleh,
lalu tidak didoakan. Pada suatu hari, apa yang terjadi? Si anak nomor 2 ketika sedang bermaksiat tiba-tiba merasa hampa dan merasa hambar. Dia merasa kehilangan semua kenikmatan berdosa. Lalu dia sadar, ya Allah, saya ini ngapain? Ibu saya wanita solehah, kakak saya ahli ibadah, lah kok saya bejatnya kayak gini, ya Allah. Ya Allah, ini terus bagaimana? Saya mau bertobat, ya Allah. Saya pengen jadi orang baik, ya Allah. Apakah Engkau masih menerima tobat hamba, ya Allah? Hamba takut kepadamu, ya Allah. Kalau semua maksiat selama ini Engkau balas nanti dengan siksamu, ya Allah, hamba gak akan mampu, ya Allah. Lalu malam itu si anak muda, anak nomor 2 ini kemudian berlari dengan sangat cepat menuju ke tempat kakaknya. Dia pikir kakaknya yang bisa mengajari dia bertobat dan beribadah. Lari terus dia menuju ke tempat kakaknya di menaranya. Tepat pada saat itu juga si kakak sedang kepikiran, aku ini dari dulu hidup kok lurus-lurus saja ya, gak ada tantangannya, gak ada seneng-senengnya. Wah, rugi sebenarnya. Enak itu jadi adikku itu, hidup bebas tanpa kekangan, tanpa aturan, seneng-seneng itu. Aku kayaknya icip-icip itu bisa itu. Besok bisa tobat lagi. Lagi pula amalku sudah banyak, ibadahku sudah banyak, pahalaku sudah banyak. Nanti kalau habis berdosa tinggal istighfar, selesai. Maka malam itu si adik kebelet taubat, si kakak tiba-tiba berhasrat maksiat. Di tengah gelap itu si adik memanjat tangga ke tempat menara kakaknya beribadah, tergesa-gesa bergegas ingin bertaubat. Si kakak juga dengan penuh hasrat turun ke bawah, pengen pergi ke tempat maksiat. Tabrakan di tengah tangga, jatuh dua-duanya, kemudian tewas seketika. Malaikat rahmat dan malaikat azab datang. Kemudian mereka saling berbicara, bro, kayaknya tukeran ya bro. Lu gimana toh? Lah ini ahli ibadahnya matinya niat maksiat ya bro. Ini ahli maksiatnya matinya niat taubat ya bro. Tukeran. Kamu malaikat rahmat ambil ahli maksiat, saya malaikat azab ambil ahli ibadah. Dan itulah yang terjadi pada 2 orang kakak beradik dari kalangan Bani Israel, untuk menggambarkan kepada kita seperti apa takdir yang tadi disebutkan secara ekstrim oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam hadis. Kamu saksikan ada orang beramal dengan amalan-amalan ahli surga, ternyata sudah tertulis dia termasuk ahli neraka. Maka di ujung beramal dengan amalan ahli neraka lalu masuk neraka. Dan kamu saksikan ada orang beramal dengan amalan ahli neraka, gitu ya, ternyata telah tertulis bahwa dia termasuk ahli surga. Sehingga di ujung akhir dia menjadi ahli, beramal dengan amalan ahli surga dan menjadi ahli surga. Stop sampai di sini. Kita garis bawahi dulu pelajaran pentingnya. 1, kalau jadi bapak, jadi ibu, mendoakan anak yang adil. Jangan cuma salah satu yang didoakan, doakan semuanya, karena kita belum tahu seperti apa ujung akhir hidup seseorang. Si ibu dari 2 kakak beradik ini hanya mendoakan adiknya karena dia pikir kakaknya sudah soleh. Dia lupa orang soleh pun ada ketergelincirannya. Dia lupa bahwa orang soleh pun belum tentu seperti zahir tampaknya. Hati itu berbolak-balik, hati itu berguncang-guncang, hati itu mudah dibisiki oleh berbagai macam bisikan. Maka kalau kita jadi bapak, jadi ibu, mendoakan anak yang adil, doakan semua tanpa terkecuali. Ini penting. Yang kedua, pemahaman terpenting kita adalah
Apa yang tampak belum tentu merupakan isi hati seseorang. Ada orang yang tampaknya beribadah kepada Allah, tetapi justru dengan ibadahnya yang lahir adalah rasa sombong, atau setidaknya rasa ujub, bangga diri. Ada orang yang zahirnya banyak taat kepada Allah, banyak melakukan amal saleh, tetapi yang tumbuh di hatinya bukan keikhlasan, yang tumbuh di hatinya adalah riya, yang tumbuh di hatinya adalah sum'ah, yang tumbuh di hatinya adalah ketidakikhlasan. Dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu kepura-puraan kita di dalam ketaatan-ketaatan kita, di dalam amal-amal kita, kelak akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak di akhirat, bahkan juga ada cicipannya di dunia, yaitu di akhir hidup kita. Fa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari su'il khatimah.